بسم الله الرحمن الرحيم سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن bahwasanya ini era penuh fitnah seperti sepotong malam yang gelap gulita sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kegelapan itu terjadi karena Allah Ta'ala sedang menggilir kaum kafir yang memimpin umat manusia. Sementara ketika kaum kafir memimpin umat manusia, tentunya mereka tidak berwalikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Allah walinya orang-orang beriman. Pemimpin, pelindung, penolong orang beriman itu adalah Allah Ta'ala. Dan ketika orang-orang beriman konsisten menjadikan Allah belaka sebagai walinya, yang terjadi adalah Allah keluarkan mereka dari kegelapan kekufuran menuju cahaya keimanan. Tapi sebaliknya, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Sementara orang-orang kafir, wali-wali mereka taghut. Taghut itu syaitan dan siapapun yang berloyalitas kepada syaitan. Dan ketika syaitan dijadikan tempat mencari perlindungan, pertolongan dan kepemimpinan, yang terjadi adalah yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Mereka akan keluar dari asalnya dalam cahaya keimanan menuju kegelapan kekafiran. Nah, itulah yang terjadi pada zaman kita sekarang. Karena yang memimpin umat manusia tidak peduli dengan Allah sebagai wali, bahkan menjadikan syaitan, taghut sebagai wali, ya kita gelap gulita lah hidup kita dalam kondisi gelap gulita. Era ini penuh fitnah seperti sepotong malam yang gelap gulita, sebagaimana sabda Nabi, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya banyak fitnah seperti malam yang gelap gulita. Ya. Dan ini tentunya berkaitan erat dengan suratul Baqarah 257 yang baru saja kita bacakan tadi. Allah izinkan orang-orang kafir mimpin dunia, akibatnya dunia menjadi gelap gulita. Dan ingat ya, kami ingatkan lagi istilah izin. Izin Allah beda dengan ridha Allah. Allah bisa mengizinkan siapapun memimpin dunia ini. Mau orang beriman kah, orang munafik kah, orang kafir kah, sepenuhnya itu hak Allah. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Jadi kita tidak boleh suuzon pada Allah Ta'ala. Kita harus husnuzon pada Allah Ta'ala. Bahwasanya kalau Allah memilih orang kafir mimpin dunia, ya itu sepenuhnya hak Allah. Tapi yang penting kita tidak kemudian bergeser menjadi berpikir, oh orang kafir mimpin dunia berarti Allah ridha sama mereka. Enggak, Allah enggak ridha sama mereka. Kepemimpinan yang Allah ridhai cuma satu. Kepemimpinan yang memenuhi dua kriteria. Kriteria pertama, ulil amri minkum, itu harus minkum, dari kalangan kalian, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman. Dan kedua kriteria kepemimpinan yang Allah ridhai adalah fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Bahwa pemimpin dari kalangan orang beriman itu dalam menyelesaikan semua perkara tidak menengok kepada rujukan apapun kecuali Allah dan Rasulnya, kitabullah was sunnah. Ya, barulah kepemimpinan itu mendatangkan keridhaan Allah Ta'ala. Selain daripada itu, kepemimpinan jauh dari ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, sekalipun muslim secara statusnya,
Tapi kalau dia mencampakkan Quran dan Sunnah sebagai sumber rujukan dalam menyelesaikan berbagai perkara di tengah masyarakat yang dia pimpin, hakikatnya dia jauh dari keridhaan Allah Ta'ala dalam kepemimpinannya. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke poin keempat. Zaman ini adalah era di mana fenomena riddah merebak di tengah kaum muslimin. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kelanjutan hadis tadi. Setelah Nabi bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim, lalu Nabi memberikan gambaran fenomena apa yang muncul di era yang gelap gulita penuh fitnah itu. Ternyata fenomena yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di pagi hari seseorang masih dalam keadaan mukmin, beriman, lalu menjadi kafir di sore harinya. Atau di sore hari seseorang masih dalam keadaan mukmin, beriman, lalu menjadi kafir di pagi harinya. Jadi jelas-jelas Nabi menggunakan redaksi pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Nabi tidak menggunakan redaksi pagi berbuat baik, sore berbuat jahat, sore berbuat baik, pagi berbuat jahat. Ya, orang Muslim berbuat jahat tidak serta-merta boleh kita tuduh sebagai orang kafir, Pak. Tidak boleh. Kalau seperti itu namanya kita bersikap atau berkeyakinan seperti Khawarij. Ya. Khawarij itu menganggap orang berdosa mau kecil mau besar kayak kafir dia. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Tapi di sini Nabi jelas-jelas menggunakan kata-kata pagi beriman, sore kafir. Yang artinya apa? Di era ketika dunia ini gelap gulita karena tidak dipimpin oleh mereka-mereka yang menjadikan sumber cahaya sebagai sumber bimbingan umat manusia, kitabullah was sunnah, maka banyak fitnah muncul. Nah, fenomena yang muncul adalah munculnya gejala riddah, kemurtadan. Ya. Jadi istilahnya sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang melanda dunia ini, sehingga ancaman bagi umat Islam bukan hanya terjerumus ke dalam dosa-dosa kecil, bahkan bukan dosa-dosa besar, melainkan dosa nawaqidul iman, dosa yang membatalkan iman. Dan ini sudah barang tentu adalah puncak kegelapan babak keempat ini, Pak. Makanya di era sekarang ini kita harus benar-benar faham apa itu dosa-dosa yang membatalkan iman. Ya. Jadi dosa itu bertingkat-tingkat, Pak. Ada dosa kecil, shaghair, ada dosa besar, kabair, ya. Ini masih potensial diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah dosa yang membatalkan iman, lalu orang ini membawa dosa tersebut sampai mati, maka dia sudah tidak ada harapan. Karena apa? Karena dia terlibat dalam dosa yang menyebabkan imannya raib, hilang. Ya. Dosa kecil nggak menghilangkan iman. Dosa besar bahkan tidak menghilangkan iman. Jadi orang mencuri, orang berzina, ya kan, itu nggak menghilangkan iman, Pak. Tapi kalau dosa nawakidul iman, namanya saja sudah nawakidul iman. Karenanya kita harus benar-benar waspada dengan dosa-dosa nawakidul iman ini. Dan kami akan berikan contoh yang mudah difahami. Di zaman kita sekarang ini ada suatu ajaran yang sedang gencar-gencarnya disosialisasikan, dipromosikan, dikampanyekan oleh dunia global hari ini. Namanya dosa faham pluralisme. Ya. Pluralisme. Ingat, Pak, bedakan pluralisme dengan pluralitas. Ya. Pluralitas itu artinya keanekaragaman. Pluralitas itu sebuah keniscayaan, tidak bisa dihindarkan. Di perumahan ini ada orang Muslim,
ada orang bukan muslim, itu pluralitas, tidak bisa dihindari. Dan kita tidak boleh sangkal, kita tidak boleh ingkari realita itu realita nyata Pak, pluralitas. Tapi kalau pluralisme itu pemahaman bahwa keanekaragaman keyakinan agama mengantarkan kita kepada penyelesaian agar semua damai, maka kita beranggapan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, ya. Jadi nggak ada yang dimenangkan, nggak ada yang dikalahkan, demi supaya terjadi harmonisasi, ya. Nah, ajaran ini sekarang sedang disebarluaskan Pak, sedang dipromosikan besar-besaran, termasuk di negeri ini, ya. Di negeri ini kita tidak boleh menyatakan bahwa Islam itu unggul. Kenapa? Karena logika dasarnya adalah semua agama sama, setara, ya. Padahal Allah Ta'ala tidak pernah menyatakan hal itu. Tidak mungkin kita temukan suatu ayat pun yang mengisyaratkan bahwasanya semua agama sama, ya. Walaupun kalangan JIL itu jaringan Islam liberal, mereka sering memelintirkan ayat tertentu dalam Al-Quran untuk membenarkan faham pluralisme ini, ya. Anda bisa lihat di surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, amal saleh, mereka mendapat pahala dari Rabb-nya, dari Allah Ta'ala. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, ayat ini sangat sering digunakan oleh kalangan liberal untuk membenarkan faham pluralisme. Bahkan dulu ada tokoh liberal, sekarang sudah meninggal, ketika dalam suatu pertemuan aneka aktivis agama, ya. Jadi aneka aktivis agama tuh agamanya lebih dari satu, ya. Bukan hanya aktivis muslim, tapi aktivis Nasrani ada, ya kan. Nah, jadi si tokoh liberal ini di forum tersebut terang-terangan mengatakan, sambil mengarahkan wajahnya kepada seorang Romo. Romo itu pendeta Kristen. Maaf ya Pak Romo, kalau di dalam kitab kami ada ayat yang memberikan legalitas bagi pluralisme. Nah, itu ayat ini. Sesungguhnya orang-orang beriman, kaum Yahudi, kaum Nasrani, kaum Sabiin, siapa saja yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka dan beramal saleh, maka ganjarannya akan mereka terima dari Rabb-nya, pahala akan mereka terima dari Rabb mereka, dan tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, banyak di antara umat Islam yang awam lalu termakan dengan logika tersebut karena ayatnya memang seperti itu. Tapi kalau kita fahami ayat ini sebagaimana pemahaman salafus saleh, kita akan mengerti bahwa ini ayat sedang berbicara tentang perjalanan histori umat manusia. Jadi ketika zaman Nabi Nuh alaihissalam yang konon agamanya disebut Sabiin, orang-orang Sabiin pengikutnya, siapa saja di antara mereka beriman pada Allah dan hari akhir sesuai ajaran Nabi Nuh pada zaman tersebut, maka ketika mereka beramal saleh, mereka tidak tersia-siakan amalnya. Begitu juga di zaman nabi-nabi Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam. Di zaman tersebut siapa saja orang-orang Yahudi pengikut Nabi Musa alaihissalam yang beriman pada Allah hari akhir dan beramal saleh, maka amal salehnya tidak tersia-siakan di sisi Allah Ta'ala. Terus di zaman Nabi Isa alaihissalam,
Siapa saja pengikut Nabi Isa alaihissalam kaum Nasrani yang istiqamah beriman pada Allah hari akhir dan beramal saleh sesuai ajaran Nabi Isa alaihissalam pada zaman itu, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak bersedih hati dan mereka tidak perlu khawatir. Ya. Namun ketika sudah zamannya Nabi Muhammad SAW, maka hakikat pengertian beriman pada Allah dan hari akhir dan beramal saleh harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ini sebenarnya ayat di mana Allah Ta'ala sedang menggambarkan perjalanan histori sejarah ya, agama sesuai dengan nabi-nabi yang membawanya pada zamannya masing-masing. Tapi kalau di zaman sudah Nabi Muhammad SAW yang memimpin dunia ini, membawa ajaran risalah Islam terakhir, ya, paripurna, sudah sempurna, maka ada orang yang masih ngotot inginnya beragama sebagaimana agamanya Nabi Isa alaihissalam, agamanya Nabi Musa alaihissalam, apalagi agamanya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, sesungguhnya ini orang-orang sudah ketinggalan zaman. Ya, mereka sudah ketinggalan zaman. Makanya ada hadis riwayat Bukhari di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadih," demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, tidak ada seorang Yahudi maupun Nasrani setelah aku diutus yang tidak mau menerima agamaku, melainkan dia akan menjadi ashabus sa'ir, penghuni api neraka yang menyala-nyala. Ya, jadi hadis ini membantah logika penafsiran surat Al-Baqarah 62 sebagai pembenaran ajaran pluralisme. Ya. Nah, jadi ajaran pluralisme ini, Pak, kalau kita telan, kalau kita yakini, kita ikut menyambutnya, kita ikut mensosialisasikannya, maka kita terkena dosa nawaqidul iman, pembatal keimanan, ya Pak. Makanya cukup dengan kata-kata semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, seorang yang mengaku muslim itu batal imannya, Pak. Ya. Atas dasar dalil apa? Dalilnya jelas sekali. Pertama, surat Ali Imran 19. Di ayat tersebut Allah Ta'ala tanpa pemahaman yang rancu sangat jelas dan tegas menyatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang Allah ridhai di sisinya hanyalah al-Islam. Ya. Jadi di ayat itu bukan Allah sedang mengatakan sesungguhnya agama yang Allah ridhoi salah satunya Islam, bukan salah satunya, satu-satunya yang Allah ridhoi hanya Islam. Makanya di sini kata Islamnya itu pakai alif lam, ma'rifah, definite article, definite Islamic religion, ya, agama Islam yang sudah definite yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Karena ini juga lagi-lagi dipelintir ayat ini oleh kalangan jil. Dulu ada tokoh jil terkenal sering menafsirkan ayat ini dengan sesungguhnya Allah, ya, sesungguhnya agama yang Allah ridhai di sisinya, ya, adalah agama menyerahkan diri kepada Tuhan. Gitu, ya, agama menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi dia hanya mengambil esensi maknanya, menyerahkan diri pada Tuhan. Tuhannya siapa terserah. Nauzubillah min dzalik, ya. Padahal di sini jelas-jelas pakai alif lam. Kalau pakai alif lam tidak bisa diartikan lain, berarti Islam yang definite yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karenanya Allah Ta'ala tegaskan lagi di surah yang sama, surat Ali Imran juga, ayat 85. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Artinya, dan barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat akan tergolong orang-orang yang merugi. Ya, jadi ini ayat mengokohkan pengertian bahwa hanya Islamlah yang Allah ridhai.
Bahkan ada satu ayat lagi sebagai pelengkap, surat Al-Hijr, surat 15 ayat 2. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kelak di akhirat nanti, seringkali orang-orang kafir itu berandai-andai sewaktu di dunia mereka menjadi muslim. Ya. Nah, ungkapan ini adalah ungkapan penyesalan orang-orang kafir yang sudah terlambat tentunya penyesalannya. Ketika di akhirat masuk neraka, mereka berandai-andai sewaktu di dunia menjadi muslim. Artinya salah pilih agama, begitu ya. Ini harus duduk Pak dalam akidah, dalam keyakinan, dalam pemahaman seorang muslim di zaman penuh fitnah ini. Sebab kalau ini nggak duduk masalahnya Pak, berat urusannya. Nggak boleh ada keraguan sedikit pun Pak. Makanya kalimat seperti ini juga harus diwaspadai Pak. Kadang-kadang anak-anak muda nih, aktivis-aktivis masjid kadang-kadang semangat sekali. Islam agama paling benar, ya kan? Ini kalimat salah. Nggak ada benar-benarnya itu kalimat. Islam bukan agama paling benar, Islam agama yang benar, ya. Islam agama yang benar. Ayatnya juga jelas juga ayatnya, surat At-Taubah ayat 33. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi sya'awa walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar, Al-Islam, dinul haq, agama yang benar, Al-Islam, agar dimenangkan atas segenap agama lainnya sekalipun kaum musyrik tidak menyukainya. Jadi dinul haq itu artinya agama yang benar. Islam ini agama yang benar kata Allah. Allah nggak pernah bilang Islam agama paling benar. Islam bukan agama paling benar. Islam agama yang benar. Dan kalau kita mengatakan Islam agama yang benar, agama lain apa Pak? Salah, batil. Makanya sekali lagi ini harus duduk Pak dalam keyakinan seorang mukmin. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Sekalipun dalam realitas berjalan di tengah masyarakat yang plural ini Pak, kita harus memiliki jiwa tawadhu, rendah hati, ya. Kita nggak boleh membusungkan dada, merasa benar sendiri. Karena yang Allah katakan dinul haq itu dinnya Pak, agamanya. Sedangkan kita ini bukan din Pak, kita ini penganut din. Kita ini manusia Pak. Manusia yang alhamdulillah ditunjuki Allah untuk mau mengimani dinul haq ini, alhamdulillah. Tapi kita sendiri bukan al-haq, kita bukan al-haq Pak. Kita ini manusia. Manusia muslim kadang-kadang bisa benar, kadang-kadang bisa salah. Kenapa kita mesti membusungkan dada jalan di tengah manusia lain yang aneka ragam agama dan keyakinan? Nggak perlu membusungkan dada Pak, rendah hati saja. Ya. Tapi yang penting kita meyakini Islam ini agama yang hak. Jadi bedakan antara Islam sebagai din dengan kaum muslimin sebagai penganut din. Ya. Kaum muslimin sebagai penganut din kadang-kadang suka menyimpang, suka menyeleweng. Dan ketika sedang menyeleweng, jadilah kaum muslimin ini sebab kesalahpahaman banyak orang di luar Islam tentang ajaran Islam. Makanya kalau kita mau menjadi muslim, jadilah muslim yang benar-benar semaksimal mungkin ya, intima bil Islam, komitmen dengan Islam. Supaya makin tidak terlihat perbedaan antara kebenaran dalam Islam dengan kebenaran dalam diri seorang muslim. Ya, tapi biar bagaimanapun nggak ada muslim yang sempurna kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Nah, jadi ini contoh satu pembatal iman. Bukan hanya ini saja Pak, sekarang faham yang sedang digembor-gemborkan yang mendatangkan pembatal iman. Ada lagi contoh pembatal iman yang cukup populer sekarang ini. Namanya istihza'u biddin,
mengolok-olok agama. Ya. Mengolok-olok agama bukanlah perilaku dosa kecil, bukanlah perilaku dosa besar, ya. Tetapi dia perilaku yang membatalkan iman, Pak. Karenanya jangan sekali-kali mau terlibat mengolok-olok agama ini, Pak. Dan kalau dikatakan mengolok-olok agama, terutama apa? Ada 4 yang tidak boleh diolok-olok. Sebab kalau diolok-olok batal iman seorang muslim. Pertama, dilarang mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu ya Jalla Jalalah. Allah itu Subhanahu wa taala, Maha suci dan Maha tinggi, sehingga kita tidak dibenarkan sama sekali mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Dan pengertian mengolok-olok itu adalah misalnya mengatakan Allah punya anak, itu mengolok-olok Allah taala. Atau misalnya kita menggambarkan seseorang itu mempunyai kemiripan dengan Allah misalnya, ya lam yakullahu kufuwan ahad, pada Allah nggak bisa diserupakan dengan siapapun. Ya. Yang kedua, termasuk mengolok-olok Allah itu adalah mengatakan bahwasanya Tuhannya kita bukan Tuhannya orang Arab misalnya gitu, ya kan? Ini kalimat seperti ini sebenarnya udah mengolok-olok Allah, ini tidak benar. Karena Allah itu bukan manusia, Allah bukan manusia. Bagaimana bisa kemudian dikait-kaitkan dengan bangsa tertentu? Nggak ada hubungannya. Gitu. Yang kedua yang harus diwaspadai adalah mengolok-olok Nabiullah, Rasul, ya Nabi Muhammad SAW. Tidak dibenarkan. Makanya dalam sejarah umat Islam, jika ada orang-orang tertentu mengolok-olok Nabi Muhammad SAW, akan muncul para pembela Nabi Muhammad SAW yang kadangkala dalam membelanya itu nggak pakai tedeng aling-aling, ya. Dia melakukan tindakan pembersihan begitu saja. Ya. Contohnya misalnya kasus yang terjadi di Pakistan. Di Pakistan ada seorang satpam pengadilan mendengarkan si hakim berbicara dalam majelis pengadilan. Dalam ucapannya itu si hakim mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Maka si satpam ini segera bangkit kemarahannya, ingin membela Rasulullah SAW. Maka suatu ketika dia sengaja menemui si hakim ini dalam satu gang kosong. Gang itu gang kosong. Begitu ketemu, dia keluarkan pistolnya, dia tembak, dor, mati dia hakim itu. Terus dia serahkan dirinya ke polisi. Dia nggak perlu ditangkap, dia serahkan dirinya ke polisi. Oh, heboh sekali kasusnya. Lalu kemudian dia diadili dan ternyata menurut hukum yang berlaku, ya, dia divonis hukuman mati. Ya. Karena menurut pengadilan versi dunia sekarang yang penuh fitnah ini, tindakan dia ini dikategorikan sebagai tindakan membunuh tanpa alasan yang dibenarkan. Ya. Maka akhirnya dihukum matilah dia. Dan ketika prosesi pengantaran jenazahnya terjadi, yang mengantar jenazahnya 6 juta orang, Mbak. 6 juta orang. Namanya Mumtaz, Ahmad Mumtaz, ya. Dan rupanya ada peristiwa unik sebelum kematiannya. Malam esok harinya mau dihukum mati, dia didatangi Nabi Muhammad SAW dalam mimpi. Kemudian kata Nabi, hai Mumtaz, tidak ada kekhawatiran lagi pada engkau. Sebentar lagi engkau akan bersama aku. Ya kan? Masya Allah. Sehingga dia menuju ke tempat hukuman eksekusi mati itu dengan senyum. Karena sudah merindukan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi ini nggak difahami sama orang kafir, Pak. Orang munafik apalagi nggak paham. Kayak orang munafik itu doyan sekali mengolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya turun ayat surat At-Taubah ayat 65, 66. Mari kita lihat. Ayat-ayat ini menyingkap tentang keaslian orang-orang munafik itu. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un.
Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, kaum munafik, tentang kebiasaan mereka mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasul, ya kan? Niscaya jawaban mereka, sesungguhnya kami cuma bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah kepada mereka, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kalian selalu berolok-olok? Nah, ayat 66-nya yang menarik. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Tidak perlu kalian minta maaf karena kalian telah kafir setelah beriman, ya. Jadi batal imannya, Pak. Perilaku mengolok-olok Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya, itu perilaku yang mendatangkan hilangnya iman, ya. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah tadinya beriman. Jika kami maafkan sebagian dari kalian karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa, ya. Jadi ada berapa? Sudah 2, ya. Allah, Rasul, ayat-ayatnya, Al-Quran, itu tidak boleh diolok-olok, ya kan? Nah, terus yang keempat, dinul Islam, agama Islam itu sendiri tidak boleh diolok-olok, ya. Makanya hati-hati, Pak, di zaman kita sekarang ini banyak sekali, ya, terutama kaum muda, mereka seperti nggak ngerti gitu loh, bahwa agama itu satu hal yang sakral, yang suci, yang harus dimuliakan, harus ditinggikan, harus diagungkan, ya. Seperti mungkin Anda dengar atau menyaksikan ada video-video viral, Pak. Remaja-remaja, kadang-kadang laki-laki, kadang-kadang perempuan pakai mukena, pakai pakaian sejadah, ya kan, pakaian sholat, ya kan. Terus sholat di sampingnya ada entah boneka, entah apa gitu, ikut sholat bersama, gitu. Terus nanti sok cium tangan gitu. Ini olok-olok, Pak, terhadap agama. Jangan dikira ini masalah kecil, masalah ringan. Ini masalah berat, Pak, di sisi Allah Ta'ala. Jadi hati-hati. Jangan biarkan adik-adik kita, anak-anak kita, cucu kita terlibat dalam menganggap ringan, mengolok-olok hal-hal berkaitan dengan Allah, Rasul, Quran, agama ini, ya. Sistem kafir syirik telah menjelma menjadi peradaban penuh dosa, bahkan menghasilkan umat Islam yang murtad dari dinnya karena kehidupan sudah tidak lagi diarahkan untuk mengejar ridha Allah, melainkan mengejar kepuasan material dan kesenangan duniawi belaka, ya. Tadi contoh nawaqidul iman cuma 2 saya berikan, ya. Sebenarnya contohnya masih ada yang lain, dan bagi yang penasaran silahkan didatangi saja toko-toko buku Islam. Alhamdulillah sekarang di toko-toko buku Islam sudah ada terjemahan kitab Nawaqidul Iman atau Nawaqidul Islam dengan banyak versi, ya, dengan banyak penulis, ya. Nah, di antara yang sebenarnya sangat saya rekomendasikan itu judul bukunya Nawaqidul Iman, pembatal keimanan, karya Syekh Sulaiman Nasir Al-Ulwani. Bukunya segini, buku saku, lumayan lah segini tebalnya. Nah, di buku ini Syekh Nasir Al-Ulwani ini menerangkan 10 dosa-dosa yang membatalkan keimanan, ya. Ini perlu kita pahami, Pak. Dan Syekh Nasir Al-Ulwani ini sekarang nasibnya berada di Madrasah Yusufiyah, ya, di kerajaan Arab Saudi. Dia nggak bisa ngajar bebas karena dia harus masuk madrasah Nabi Yusuf alaihissalam. Tahu ya madrasah Nabi Yusuf, ya? Kan Nabi Yusuf tempat dia belajar mimpi segala macam di penjara, kan. Nabi Yusuf kan di penjara, kan belajar mimpi, gitu. Nah, jadi sekarang Syekh Nasirul Wani ini ada di penjara Saudi, Pak. Karena apa? Karena dia menentang kebijakan pemerintah Arab Saudi yang mengizinkan, ya, kekuatan militer Amerika Serikat bikin pangkalan pada zaman penyerangan Kuwait oleh Irak, ya. Dia menolak, dia tidak setuju karena dia bilang ini bumi Islam tidak pantas diinjak-injak oleh tentara-tentara kafir, ya kan? Akibatnya dia harus masuk penjara. Sementara Syekh Nasir Al-Ulwani ini seorang yang sangat pelotokan hafal hadis-hadis Nabi Muhammad SAW.